Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam channel Couple Tablik Tablik. bersama saya Bagus Andi Putra. Saya Monika Andi Putra. Kok lihat belakang sih? Ya, Dulur dan Mami, ini ada yang baru. Insya Allah kita akan bisa menuju ke situ. Amin. Ya. Nah, Dulur, hari ini sebelum menuju ke sana, kita harus jadi untung dulu. Apa itu untung? Untung adalah dalam bahasa Indonesia adalah apa, Mak? Kepompong. Kepompong. Kalau mau jadi kupu-kupu harus jadi Kepompong. kupu-kupu, ya. Jadi hari ini istri saya akan menceritakan tentang kepompong. Silakan. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang sedang duduk di taman. Kemudian ternyata di salah satu dahan sebuah tanaman itu ada kepompong, ya, yang katanya Papi Entung tadi. Ada kepompong. Nah, pada saat dia lihat kepompong itu bergerak-gerak, pertanda yang di dalam kepompong tadi itu sedang melakukan proses untuk melepaskan diri dari cangkang kepompong itu dan kemudian akan berubah, bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Kemudian dia berpikir, betapa menderitanya sang kepompong itu karena dia harus menggerakkan tubuhnya sekuat tenaga, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari cangkang itu. Saya akan menolong kepompong itu. Katanya. Iya, dia bergumam. Namanya? Kenapa? Namanya siapa? Namanya Zidan. Oh, Zidan. Zidan. Zidan bergumam bahwa, saya akan menolong kepompong itu supaya lebih cepat, tidak berlama-lama dan segera bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Akhirnya dia menuju kepompong tadi, lalu diguntinglah kepompong tadi. Digunting dulu. Ya, diguntinglah cangkang dari kepompong tadi. Kemudian keluarlah sebuah atau seekor kupu-kupu. Akan tetapi, wahai saudaraku sesama muslim, ternyata apa yang dilakukan oleh sang pemuda tadi, apa yang diharapkan oleh dia, tidak atau sama sekali tidak seperti yang dia bayangkan. Rasa kasihan dia dan ingin menolong kupu-kupu tadi supaya kepompong tadi supaya dia bisa menjelma menjadi kupu-kupu, ternyata tidak seperti itu. Memang kepompong itu jadi kupu-kupu, tapi kupu-kupu itu tidak sempurna. Dia tidak bisa memiliki sayap yang indah dan kepak sayapnya pun tidak sempurna. Lemah sayapnya. Iya. Nah, lalu si pemuda tadi menyesal. Kenapa saya melakukan hal tadi? Yang semula aku berniat baik untuk menolong sang kepompong tadi, ternyata justru membuat dia tidak sempurna. Justru menjerumuskan dia dalam sebuah keadaan yang lemah. Nah, mungkin dari cerita tadi ada kesimpulan yang bisa Papi berikan. Iya. Jadi dulur begini, mungkin itikat Zidan tadi, seorang pemuda ini tadi bagus. Dia ingin menolong kepompong ini biar bisa lepas dari cangkangnya dan segera jadi kupu-kupu yang indah dan terbang. Tetapi harapannya tidak bisa tercapai, dulur. Nah, ini dulur, setiap orang, kalau kita lagi ke dalam kehidupan kita, setiap orang itu pasti akan mendapatkan ujian dari Allah dan mendapatkan cobaan dari Allah. Seperti tadi, harus mengalami proses terlebih dahulu. Nah, ujian dari Allah itu merupakan suatu proses, tidak instan. Nah, sekarang ini banyak generasi kita yang instan. Sehingga tidak tough ya. Benar, ingin segera terwujudkan cita-citanya, ingin segera jadi orang kaya, ingin segera punya kemewahan, tapi tidak melalui suatu proses seperti kupu-kupu
kepompong yang mau jadi kupu-kupu harus bisa bermetamorfosis, bisa berpuasa dulu. Nah ini kemudian kita harus mencoba menganalogikan ini bahwa ketika kita ingin menjadi kupu-kupu, ingin mempunyai cita-cita yang bagus, cita-cita yang bagus itu boleh saja, tapi harus pakai proses bertahap, ya, ujian, proses, ya, itu menjadikan diri kita akan semakin indah. Allah memberikan suatu warning untuk kita bahwa kita itu akan melewati proses ini. Nah proses ini yang mungkin disebut sebagai ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tubluwanna fi amwalikum wa anfusikum. Ya, kamu sesungguhnya manusia akan diuji oleh Allah terhadap hartamu dan dirimu. Jadi ini proses dulu, biar dia diuji dulu tentang ketakutan terhadap harta, tentang ketakutan terhadap dirinya sendiri. Nah kemudian kalau kita sudah diuji melalui proses ujian ini, insya Allah kita akan jadi kupu-kupu. Jadi proses ujian tadi sebenarnya bukan karena Allah tidak sayang pada kita, justru itu adalah ungkapan rasa cinta Allah kepada kita. Jadi ketika kita melampaui proses tadi, justru adalah proses penguatan supaya kita bisa lebih tangguh lagi menjalani hidup. Nah betul Mam, ini teringat setiap kali kita Jumat baca surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ada doa dari Al-Kahfi atau penghuni gua itu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ya Allah, berikanlah aku rahmat dan sempurnakanlah segala urusanku. Nah ini disempurnakan urusan itu termasuk melewati proses tahapan ini. Kalau kita bisa melewati proses tahapan ini, insya Allah kita akan bisa sujud syukur di belakang. Amin. Bagaimana ya dari belakang ini, insya Allah kita akan sujud syukur ke sana. Demikian saudaraku, alhamdulillahirobbilalamin, semoga bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monika Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.